Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali dalam siaran Rohani Katolik pada hari ini. Semoga firman-firman Tuhan dan permenungan yang dibawakan hari ini membawakan semangat pada hidup Anda. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Heribertus Ferry Montatolas CP, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Tolas. Dan saya Benelit Marita akan menemani beliau dalam peringatan wajib Santo Benedictus Abbas pada hari ini. Sekarang marilah kita menyapa Romo Tolas yang sudah hadir untuk Anda. Apa kabar Romo? Baik-baik Ibu Marita dan pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Terima kasih. Sehat Romo? Kembali sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Tolas. Para pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada, marilah kita awali renungan kita kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah hidup yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih pula atas rahmat kesehatan jiwa maupun raga yang boleh kami miliki. Meskipun kami orang berdosa, Engkau tidak mengabaikan dan menolak kami untuk bisa menerima berbagai kebaikan dari-Mu. Akal budi Engkau berikan, firman hidup Engkau perdengarkan, tubuh dan darah-Mu Engkau korbankan. Kami mohon, semoga kami tak hanya tekun mendengar dan fasih mewartakan, tetapi juga terpuji dalam melaksanakan firman. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar setia dari firman, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaksana yang benar dari firman suci. Maka terangilah budi kami untuk memahami kehendak-Mu yang mulia dalam permenungan akan firman-Mu pada hari ini. Ini semua kami aturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah seorang yang hidupnya terhormat, bernama Benedictus, artinya diberkati. Setelah meninggalkan rumah dan harta ayahnya karena ingin menyenangkan Allah saja, ia belajar untuk senantiasa hidup dalam pergaulan dengan Allah. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 1 ayat 11 sampai 17. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu tambun, darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku.
Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanku menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah dan ingin berperkara denganmu? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1 yang akan dibawakan oleh Romo Tolas untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, baiklah sekarang kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Tolas untuk kita semua. Silahkan Romo. Ya baik Ibu Marita dan pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja berada. Menyimak bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita dapat menemukan beberapa pokok permenungan yang kiranya bisa menginspirasi perjuangan hidup iman Kristiani kita. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bagaimana Allah begitu gerah dengan perilaku hidup, khususnya peribadatan bangsa Yehuda saat itu. Bangsa pilihan tersebut terlalu jauh mempermainkan hidup keagamaannya. Mereka lebih memfokuskan pada nilai atau materi peribadatan daripada esensi peribadatan itu sendiri. Mereka terlalu mematerialisasi peribadatan dengan berbagai macam kurban yang mewah dan begitu berharga. Perilaku lahiriah peribadatan, keagamaan lebih mereka kedepankan daripada pemusatan hati pada Tuhan yang memberi segala sesuatu untuk hidup mereka. Mereka mengabaikan pemujaan yang tulus pada Tuhan, perhatian yang penuh kasih kepada sesama. Alih-alih memperhatikan kaum lemah dan miskin terlantar, mereka justru memperdayai kaum lemah tersebut, menindas, merampas harta milik untuk kepentingan kelompok dan kepuasan jasmani semata. Inilah kenyataan yang tidak berbeda yang terjadi pada zaman kita juga. Banyak orang yang mungkin rajin beribadat, setia berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan. Tetapi di balik perilaku-perilaku yang tampak saleh itu, sesungguhnya ada maksud yang begitu buruk, yakni mencari keuntungan di balik penderitaan sesama. Begitupun peribadatan bangsa Yehuda saat itu. Mereka beribadat bagaikan sebuah sandiwara yang berlatar pada kemunafikan dan kekejian. Setiap kali memuliakan Allah dengan kurban melimpah, tapi hidup dan sikap jauh dari martabat mulia sebagai anak-anak Allah.
Bacaan pertama mau mengajak kita untuk melihat kembali sejauh manakah peribadatan kita. Sejauh mana ketulusan hati kita dalam memberikan persembahan, dalam mempersembahkan doa-doa kita, mengaturkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Mungkin kita kerap kali mengeluh, doa tidak dikabulkan, harapan-harapan tidak diberikan. Tetapi pernahkah kita mengoreksi diri bahwa mungkin saja semuanya itu karena sikap kita yang tampak hanya sandiwara dalam berdoa, dalam beribadat, dalam mewujudkan amal kasih kepada sesama. Telahkah kita mencontoh Yesus sendiri yang bukan hanya memberikan diri, memberikan apa yang dia bisa berikan, tetapi mengorbankan tubuhnya, darahnya demi keselamatan kita. Pencinta rohani Katolik yang terkasih, bacaan dari kitab Nabi Yesaya sungguh menggugat nurani kita untuk tekun berdoa, tekun beribadat, atau menjalankan agama bukan karena perintahnya, tetapi karena panggilan nurani untuk memuji dan memuliakan Allah demi kerajaan surga. Kiranya demikian, Ibu Marita, hal-hal yang mungkin beberapa dari sekian banyak poin yang bisa kita renungkan dari bacaan pertama hari ini. Terima kasih Romo. Romo, implementasinya untuk kita manusia zaman sekarang dari bacaan pertama ini apa, Romo? Ya, baik Ibu Marita dan pencinta wasi rohani Katolik yang terkasih. Kita kerap kali melihat, bahkan mungkin kita sendiri, setiap kali kita mengadakan peribadatan atau ikut dalam kegiatan ritual keagamaan yang semestinya kita peruntukkan demi kemuliaan Allah, bisa jadi kita gunakan untuk menampilkan diri kita, untuk menunjukkan bahwa aku adalah juga orang beriman, orang yang rajin, orang yang tekun. Tetapi sungguhkah ketekunan itu memancar dari ketulusan hati kita untuk memuji dan memuliakan Allah? Ataukah hanya karena keinginan diri kita semata untuk dilihat orang? Banyak yang terjadi pada zaman kita, peribadatan sandiwara ini, yang tampak begitu indah, begitu baik di depan, di muka, tetapi di baliknya, di belakangnya, kita tidak ubahnya hal-hal buruk yang tidak layak dipersembahkan di altar bersama kurban Tuhan. Saya rasa bahwa kita diajak untuk tadi seperti saya katakan, melihat kembali hidup kita, peribadatan kita, apakah saya adalah salah satunya dari orang-orang yang hanya menamakan diri beriman Kristiani, tetapi perilaku sangat jauh dari orang-orang yang layak disebut pengikut Kristus. Demikian Ibu. Romo, bagaimanakah kalau begitu kita harus bersikap
agar kita menunjukkan ketulusan hati kepada Tuhan, Romo. Ya, baik pencinta rohani Katolik, rohani Katolik yang terkasih, sikap kita dalam menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh mau beribadat dengan tulus hati, saya rasa sudah diajarkan oleh kitab suci sendiri, bahwa yang penting bukanlah yang tampak, tetapi yang ada dalam maksud hati kita. Ketika kita berdoa, marilah kita menunjukkan bahwa di dalam hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan ingin berjumpa dengan siapa yang ada di tempat ibadah itu, tetapi sungguh hanya dengan Tuhan. Bila kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya rasa ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di rumah ibadah itu, baik ketika bersama-sama beribadah maupun setelah keluar dari peribadatan itu, kita akan mampu mewujudkan sikap kita seperti sikap Tuhan sendiri yang rendah hati, yang penuh kasih terhadap sesama. Ketulusan hati kita tidak perlu kita umbar, tetapi akan tampak dari keyakinan kita bahwa kita datang mempersembahkan apapun dalam peribadatan kita adalah untuk Tuhan. Kiranya begitu, Ibu Marita. Terima kasih, Romo. Bagaimana, Romo, kalau kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati? Kalau menurut saya dengan ketulusan hati, mau ya, tetapi doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, baik Ibu Marita dan pencinta wasi rohani Katolik yang terkasih. Memang dalam perjumpaan dengan Tuhan mungkin banyak pengalaman yang akan kita temukan. Bukan hanya pengalaman indah karena Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang terasa berat saat kita telah berdoa, telah meminta, telah bersimpuh mempersembahkan apapun yang kita punya, tetapi kita tidak, seakan-akan tidak memperoleh hasil dari perjuangan kita. Saya rasa sebagai orang beriman tidaklah elok kalau kita marah kepada Tuhan. Sebab apapun yang Tuhan kehendaki tak pernah ada yang tidak baik. Termasuk tidak mengabulkan doa-doa kita. Karena Tuhan memiliki pertimbangan tersendiri akan keinginan-keinginan kita. Seperti dalam kitab suci sendiri, bila kita meminta telur, tidak mungkin Tuhan memberikan batu, memberikan ular. Ketika kita meminta roti, Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tidak memberi karena keinginan kita, tetapi memberi karena kebutuhan, keperluan kita yang sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Mungkin bisa jadi kita ingin sesuatu yang menarik, yang baik nampaknya di mata kita. Tetapi Tuhan telah melihat bahwa jika kita memiliki hal-hal itu, mungkin kita akan sombong, kita akan lupa kepada Tuhan dan sesama. Bisa jadi Tuhan tidak akan memberikannya karena berakibat buruk bagi hidup kita. Mungkin demikian, Ibu Marita. Terima kasih, Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat kuasa rohani Katolik tentang bacaan pertama ini, Romo? Baik, para pencinta kuasa rohani Katolik yang terkasih,
marilah kembali kita memusatkan perhatian pada kehendak Tuhan, bahwa beragama bukan hanya mengikuti aturannya, bukan hanya tunduk karena aturan, bukan hanya berdoa karena kewajiban, tetapi sungguh karena kita menghargai Allah yang mau menyelamatkan kita. Dia meminta agar kita melakukan apapun yang Dia kehendaki dalam firman-firman-Nya. Maka marilah kita arahkan hati kita setulus mungkin. Kita yakin dan percaya apapun yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita adalah baik adanya. Biarlah Tuhan yang menilai peribadatan kita. Tidak perlu kita mencari penilaian dari siapapun, karena Tuhan tahu meskipun itu tersembunyi. Dan yang tersembunyi itulah yang berharga bagi Tuhan, bila yang tak kelihatan itu sungguh berasal dari kedalaman nurani kita. Kiranya demikian, Ibu Marita. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagian pertama dari Oase Rohani Katolik sudah selesai. Mari kita resapkan dalam hati sanubari kita masing-masing permenungan yang dibawakan oleh Romo Tolas, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan masih bersama kita Romo Heribertus Ferry Montatolas CP, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Tolas. Saya Bernadette Marita akan menemani beliau dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul ataupun saran, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita menyimak kembali permenungan dari Romo Tolas untuk menyimak bagian kedua. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Marita. Para pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja berada. Tadi kita telah mendengar ulasan mengenai bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya. Kini marilah kita masuk ke dalam Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Pada awal Injil diungkapkan oleh Yesus satu pernyataan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Seakan-akan ungkapan ini bertentangan dengan pemahaman insan Kristiani selama ini yang melihat Yesus sebagai Raja Damai. Sebab yang kita tahu, pedang identik dengan permusuhan, dengan perkelahian, kejahatan, peperangan, pertengkaran, percekcokan. Rasanya sangat ganjil bila sebutan Raja Damai harus diubah sebagai Raja Perang. Lalu apa yang dimaksud Yesus dengan pernyataan yang sekilas terdengar kontroversial ini? Saudara-saudariku yang terkasih, perlu kita pahami bahwa konteks bacaan Injil ini adalah panggilan menjadi murid Yesus.
Yesus mengingatkan para murid tentang apa yang harus mereka perbuat dan wartakan kelak. Selanjutnya, Yesus mengingatkan pula konsekuensi-konsekuensi mengikutinya. Oleh karena itu, ungkapan Yesus pada awal Injil tadi bukanlah penyangkalan bahwa dia adalah Raja Damai yang sangat dinantikan oleh umat manusia. Yang dia ucapkan itu adalah dalam rangka menegaskan konsekuensi, resiko mengikuti dirinya. Bahwa kedatangannya, kehadirannya tidak mudah diterima. Bahkan akan mengundang banyak perdebatan, perselisihan antara para pengikutnya dan dengan para penentangnya, antara mereka yang percaya kepadanya dan yang tidak mengakuinya. Pertentangan itu tidak hanya terjadi di luar dalam masyarakat, di kalangan para bangsa atau lingkup yang lebih luas, tetapi juga dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Kedatangan Yesus yang membawa misi pendamaian sejati akan mendapat perlawanan atau penolakan oleh mereka yang hidup dalam gelimang dosa yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan orang-orang yang menolak menjunjung tinggi kedamaian, bertentangan dengan orang-orang yang suka kekerasan, keculasan, dan kejahatan. Demikian pun halnya bagi para pengikut Yesus atau orang-orang yang percaya kepadanya akan mengalami kesulitan, penindasan, pengejaran, dibenci, atau disingkirkan. Mengikuti Yesus adalah sebuah risiko yang harus dihadapi. Menghadapi risiko tersebut dibutuhkan iman yang tangguh, ketulusan komitmen yang sungguh, siap menderita, diolok, diejek, dihina, disalibkan, dan bahkan kehilangan nyawa demi iman akan Yesus. Nah, para pencinta wasi rohani Katolik yang terkasih, para pengikut Yesus terpisah cara hidup mereka dengan dunia ini, dengan anak-anak dunia yang tidak percaya kepadanya. Menjadi pengikut Kristus berarti harus siap menerima segala konsekuensi atau risiko itu, penolakan, permusuhan, dan pengejaran atau pengucilan. Harus berani pula melepas keterikatan-keterikatan duniawi atau terhadap harta-harta duniawi, keinginan-keinginan insani, termasuk keluarga, supaya mampu secara total menyerahkan diri untuk Kristus, untuk kemuliaannya, untuk pelayanan yang sungguh terhadapnya. Nah, pertanyaan untuk kita semua, siapakah kita? Siapkah kita menghadapi pedang dalam kehidupan kita? Inilah kiranya yang dapat kita ambil dari beberapa poin yang penting dalam bacaan Injil ini. Demikian Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah kita dapat memanggu salib seperti yang Yesus lakukan selama perjalanan hidup kita, Romo? Baik, pencinta wasi rohani Katolik yang terkasih, tidak ada seorang pun yang ingin memikul salib atau ingin menderita. Tetapi kalau kita mendengar dengan baik bacaan Injil tadi, bahwa salah satu konsekuensi mengikuti Yesus adalah salib. Tak ada keselamatan tanpa salib. Tak ada kebangkitan tanpa kematian. Tetapi tak ada penderitaan
tanpa kemuliaan. Belajarlah daripadaku, kata Yesus. Aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana kita bisa mampu memikul salib itu? Satu-satunya guru kita adalah Yesus. Dengan tidak banyak kata, dengan tidak mengeluh, dengan setia berjalan melalui jalan terjal, tidak mencari jalan pintas menuju Golgota. Meskipun harus jatuh, tetap bangun kembali. Jatuh dan bangun kembali. Sebagai manusia adalah hal yang sangat mustahil untuk mampu memikul salib sampai pada akhirnya. Tetapi seperti Yesus yang juga adalah manusia, memikul salib, mengalami luka, mengalami derita, yang mampu sampai ke puncak Golgota. Bukan oleh kekuatannya sendiri saja, tapi karena Roh Kudus Allah menyertainya. Akan ada orang-orang yang membantu kita. Dan Yesus sendiri akan sanggup turun untuk mengambil salib kita. Yang penting bagi kita adalah perjuangan, usaha kita, keinginan kita, kesungguhan kita menyambut salib itu meskipun kecil, sakit. Tetapi bila tidak mencoba, kita tidak bisa merasakan bagaimana kita berjuang memikulnya. Tetapi saat kita mampu berusaha, niscaya Roh Kudus Allah akan meringankan beban kita karena yakin bahwa di puncak salib ada keselamatan. Demikian Ibu Marita. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat kuasa rohani Katolik mengenai bacaan Injil pada hari ini, Romo? Baik, para pencinta rohani Katolik yang terkasih, jangan berhenti, jangan menyerah untuk mengikuti Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Tak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa bila tidak melalui Dia. Satu-satunya jalan menuju keselamatan yang jelas, yang nyata, yang terjamin adalah jalan Kristus. Tapi jalan Kristus bukanlah jalan mulus, melainkan jalan salib. Marilah kita bersama-sama saling menguatkan, meneguhkan dalam persiaran hidup ini. Meskipun di pundak kita tergantung salib yang berat, kita yakin dan percaya hanya salib itulah yang sanggup menyelamatkan kita. Tiada lain, dialah salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Romo Heribertus Ferry Montatolas CP dan saya Benarit Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan tetap semangat, salam damai, dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Ferry. Baiklah para pencinta rohani Katolik yang terkasih,
Setelah kita mendengar merenungkan firman Tuhan, kita mengakhirinya dengan mohon rahmat dan berkat dari Tuhan kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber keselamatan dan kehidupan kami. Engkau telah mengajarkan kami banyak hal bagaimana kami harus berjuang untuk memikul salib kami sendiri dalam persiaran hidup. Bantulah kami untuk memahami, untuk mengerti, untuk menemukan cara-cara terbaik yang telah Engkau contohkan kepada kami ketika Engkau menuju Kalvari dengan salib-Mu yang berat. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa dalam hidup kami tidak berjuang sendirian, tetapi Engkau senantiasa membimbing, menyertai kami sebagai gembala yang selalu tahu keperluan domba-dombanya. Ini semua kami aturkan ke hadapan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.